Agam anak Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil menceritakan kasus penembakan di rest area yang menewaskan ayahnya itu. Menurut Agam kasus ini bermula ketika ayahnya bersama tim tengah melacak mobil yang disewa oleh seorang pria. Dikutip Kompas.com, awalnya sang penyewa membawa satu unit Brio selama 3 hari sejak 31 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Sayangnya hari pertama setelah mobil dibawa oleh terduga pelaku, pemilik mencoba melakukan pelecakan melalui GPS, hanya saja ada GPS yang telah terpotong. Nah, hari pertama kami cek salah satu GPS-nya sudah dipotong, terdeteksi di daerah Pandeglang, kata Agam. Karena hal tersebut, Agam dan ayahnya ditemani tim rental berangkat ke Pandeglang untuk mengejar mobil tersebut. Mereka kemudian menemukan unit mobil di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten. Mereka kemudian mengadang mobil Brio yang tengah melaju dari arah Pandeglang tersebut, hingga pengemudinya menodongkan senjata dan mengaku sebagai anggota TNI. Dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil nodong senjata, ujar Agam menirukan kata-kata pelaku. Saat pengadangan itu, tiba-tiba muncul mobil lain dan menabrak mobil yang dikendarai korban. Kedua mobil tersebut kemudian kabur ke arah Labuan. Waktu itu arahnya ke Labuan, kita ikut kejar ke Labuan, terus belok ke arah Carita, sambung Agam. Kejar-kejaran kemudian berlangsung hingga ke arah Anyer dan Cilegon. Agam dan rombongan sempat mampir ke Polsek Cinangka, Serang, untuk meminta pendampingan polisi, namun tidak berhasil. Kita ikutin tuh dari belakang arah ke Cilegon. Ternyata pas sampai Cilegon dia ke arah Tangerang, kata dia. Sambil mengejar, Agam juga sempat menghubungi rekan sesama pemilik rental untuk melakukan pengejaran. Hingga kemudian mobil terdeteksi berhenti di rest area Balaraja, dan terjadi insiden penembakan. Menurut Agam, sebelum aksi penembakan terjadi, sempat dilakukan penangkapan pelaku oleh korban ia dan rekan-rekan pemilik rental lain yang sudah datang ke rest area. "Bapak saya sama tim menangkap itu orang karena kan awalnya kan dia itu megang senjata api. Jadi dipegang tangannya supaya nggak bisa bergerak. Ternyata kawan yang di seberangnya itu yang pakai sigra ada senpi juga," kata dia. Agam menggambarkan situasi saat itu mencekam. Ada terdengar beberapa kali bunyi tembakan dan mengenai ayahnya dan rekannya. Agam sendiri sempat mencari perlindungan saat tembakan berlangsung. Usai melepaskan tembakan, kata Agam, para pelaku dengan 2 mobil tersebut kabur. "Saya menolong Pak R, tapi ternyata ada satu korban lagi di minimarket. Ternyata ayah saya sendiri yang kena tembakan di dadanya dan tangannya," kata Agam. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja, tetapi sayangnya Ilyas meninggal dalam perjalanan. Sementara itu, R yang juga terkena tembakan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.